program makan siang gratis. Nah, itu judulnya, program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah. Ini kan mulai tanggal 6 Januari kemarin program pemerintah ini, program Pak Prabowo ini untuk makan siang gratis pada siswa sudah dilaksanakan di berbagai tempat ya. Memang banyak yang tanya kepada saya karena saya selaku Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta Indonesia, yang tanya, kapan Pak? Kok tidak merata Pak? Dan lain sebagainya. Saya sendiri belum tahu, tapi kira-kira saja memang digilir karena memang butuh prepare tempat, ya relawan dan lain sebagainya. Tapi memang baiknya, menurut saya baiknya itu pemerintah memberikan list ya, memberikan daftar sekolah ini jatahnya kapan dan lain sebagainya, biar tidak pada tanya-tanya terus. Karena kalau lihat keterangan dari Mas Hasan Nasbi itu kan nanti itu lengkap itu tahun 2029 itu ya. Sekarang masih gilir di tempat ini. Tapi ini sekali lagi butuh daftar gilirannya. Sekolah A itu dapatnya kapan? Itu sangat butuh. Sehingga tidak menjadi tanda tanya yang pada akhirnya ya nanti sekolah yang gopoh menerima pertanyaan-pertanyaan itu. Ini yang pertama yang perlu saya sampaikan. Terima kasih ada program ini. Namun sekali lagi saya selaku guru yang secara kebetulan saja ditugasi sebagai kepala sekolah. Yang kedua, itu banyak yang tanya, Pak, kalau ini nanti modelnya begini terus bagaimana dengan nasibnya kantin-kantin di sekolah? Kantin-kantin dan orang-orang jualan yang ada di sekitar sekolah ini kan juga sudah memberikan penghidupan bagi mereka-mereka yang memanfaatkan lingkungan sekolah untuk berusaha ya mencukupi kebutuhan hidupnya. Kalau ini nanti terus begitu bagaimana? Termasuk kantin sekolah. Kalau di SMK YPM 8 ini kantin sekolah yang mengelola full anak-anak sebagai tempat untuk belajar berwirausaha. Labanya mereka yang ambil, sekolah tidak ambil apa-apa, hanya menyediakan fasilitas dan bimbingan. Saya belum bisa jawab, cuma ya memang ya itu memang perlu dipikirkan. Makanya ini perlu saya sampaikan biar dipikirkan. Ekses yang kayak begitu, mereka itu sudah lama memanfaatkan sekolah-sekolah untuk mencari penghidupan. Nah, jangan-jangan dengan adanya ini satu sisi tertolong, sisi yang lain nanti banyak juga masalah baru ini ya. Yang menjadi pemikiran saya yang menjadi tanda tanya saya itu, kenapa sih dibikin ini sampai SLTA? Kalau TK SD rasanya menurut saya memang pas, karena umur segitu masih butuh bener untuk perbaikan gizi, bener butuh bagi TK dan ibu hamil ya. Yang di SLTP mungkin atau yang khususnya SLTA, lah ini anak-anak itu untuk bayar sekolah aja enggak bisa tapi dapat makan gratis. Apa enggak baiknya itu dikasihkan uang saja kepada keluarganya yang kurang mampu. Jadi kalau kemarin BLT dapat 200, mungkin sekarang BLT-nya dapat 500, sehingga mereka ya mungkin bisa dipakai untuk belanja kehidupan harian. Mohon maaf kalau ada satu orang seperti kemarin saya tanya, itu satu orang, anaknya satu di SMP, satu di SMK. Kalau ini nantinya seminggu tiap hari 5 hari itu berarti kan 20.000 ya. Ya 50.000 kali 4 200.000. Kalau 2 anak 400.000 itu kalau dikasihkan keluarganya, oh itu sekeluarga bisa makan bergizi deh. Tapi ini hanya masukan. Meskipun saya tetap senang ada program itu, tapi ini menjadi pemikiran. Kenapa enggak sekolah aja yang digratiskan dan lain-lain. Toh kalau semacam ini kan kaya miskin dapat. Ya apa ya, itu menurut saya perlu dikaji meskipun itu kemarin janji kampanye, tapi kan enggak apa-apa dikaji yang lebih baik. Tapi kalau SD ke bawah saya sepakat, dan sepakatnya lagi kalau itu bukan ada ada tempat tersendiri yang untuk masak dan sebagainya, itu dipasrahkan ke sekolah biar sekolah mengordinir wali murid untuk giliran masak. Seneng itu kan enggak banyak kalau di SD itu, di TK enggak banyak kan. Itu kalau usulan saya, tapi kan saya cuma bisa usul. Situasinya beda loh, mohon maaf, situasinya beda. Kalau nanti di SLTA ada yang muridnya 2.000, 1.500,
Gimana itu berapa waktu untuk ngurusi itu aja. Masa negara semaju ini masih ngurusi mangan toh. Itu guyonan tapi temenan. Itu yang berikutnya ya. Mungkin nanti ada kajian untuk bagaimana ini efektif efisiennya. Karena dulu pernah dulu itu di Renstra atau di roadmapnya di kementerian sana. Mestinya tahun 2024 itu BOS bantuan operasional sekolah itu sudah 2.800 per siswa. Ini kan tidak naik kan? Tidak naik, malah dipakai untuk ini. Makanya saya tanya, penting bisa untuk sekolah sama untuk makan, untuk yang besar-besar loh ya. Ya memang meskipun sama-sama pentingnya, tapi menurut saya kok pendidikan dulu yang kecuali untuk usia dini dan ibu hamil itu memang sangat-sangat penting. Yang terakhir yang menjadi pemikiran saya berpikir ya niatnya baik ya, mungkin niatnya baik ya. Jangan-jangan nanti anak-anak sekarang yang masih TK, SD itu nanti menjadi mental pengemis. Dia nanti tidak punya daya apapun. Ketika saya kecil dan kemarin saya tanya dulu murid saya STM yang sekarang sudah punya usaha, saya tanya, apa kamu dulu setelah sekolah itu juga cari ikan di sungai kemudian dimasak kemudian dibakar dan sebagainya? Enggak Pak. Iya. Artinya apa? Anak-anak dulu itu mulai SD itu ya karena mungkin faktor kekurangan ya, sudah pikirannya berkreasi, pikirannya berinovasi untuk mencari ikan dimasak. Tapi mereka sudah ada upaya untuk berupaya mencari kebutuhan hidupnya. Karena dulu memang semuanya banyak yang kekurangan. Anak ditempa dengan lingkungan semacam itu menjadi luar biasa. Nah ini kalau nanti sudah full dari negara, seminggu itu mungkin 5 hari sekolah misalnya, full tiap hari diberi. Saya khawatir jangan-jangan kemandiriannya anak-anak itu nanti akan hilang, daya juang anak-anak akan hilang, kreativitas anak-anak akan hilang, daya survive-nya anak-anak juga akan hilang. Lu kan bertentangan ini dengan pramuka, bertentangan ini. Ini kekhawatiran kan, boleh kan orang khawatir karena mereka itu penerus kita. Kalau saya ngomong semakin ke depan kan tantangan kita itu semakin tinggi. Mestinya daya juangnya anak-anak semakin tinggi, fisiknya semakin kuat, kreativitasnya semakin hebat, survive-nya semakin hebat. Mestinya kan begitu. Lalu kita ini di pendidikan ini sudah mikirnya agak bingung. Dulu anak-anak itu ya mainnya ya olahraga, ada layang-layang sampai ngejar-ngejar sana, ada pati lele, ada apapun permainan anak-anak dulu itu adalah permainan olahraga. Sekarang hilang, tinggal bawa HP. Bawa HP. Ke sekolah dulu naik sepeda pancal, sampai SLTP naik sepeda pancal, sampai SLTA naik sepeda pancal. Sekarang sudah motor listrik anak kecil-kecil. Secara fisik anak-anak ke depan mengkhawatirkan. Nah kalau mentalnya anak-anak mungkin secara gizi mereka sehat, tapi mentalnya jadi mental pengemis, jaga hanya berharap jangan karena kepentingan politik kemudian pencitraan kemudian mengorbankan generasi yang akan datang. Oke memberikan jatah makan pada mereka, tapi biarkan tirulah Cina, Jepang itu TK itu masak sendiri, ditoto-toto sendiri, kemudian dimakan bareng-bareng. Meskipun ada orang tuanya sebagai pendamping. Jepang, Cina itu anak-anak TK itu latihan bangun bangunan, latihan melepas rodanya mobil dan lain sebagainya. Karena mereka sadar bahwa tantangan ke depan semakin tinggi, semakin berat. Kita kalau terus dimanjakan kayak begini, bahaya. Inilah pentingnya saya ngomong di samping faktor-faktor yang lain yang mungkin belum banyak terpikirkan itu. Ini kalau nanti diteruskan dan modelnya sepancap itu diteruskan monggo, tapi silakan modelnya dirubah sehingga mereka anak-anak itu momen untuk makan bersama bisa dipakai untuk pembelajaran mereka. Ya, untuk pembelajaran mereka. Kalau di SLTA banyak wali murid itu yang untuk bayar sekolahnya anak-anak dengan jualan nasi banyak. Lah kalau itu dipasrahkan wali murid digelir, wali murid seneng.
mereka berdaya, anaknya bisa sekolah, nah anak-anak bisa bergizi. Kan itu keren, itu keren. Kalau ditangani pihak lain lah nanti yang ini terus gimana? Itu namanya enggak pemberdayaan itu. Mestinya semuanya program itu pemberdayaan. Bagaimana memberdayakan masyarakat ini. Kembali lagi pada yang terakhir ya, bahwa kekhawatiran saya dengan adanya makan gratis bergizi ini menjadikan anak-anak ini generasi pengemis, generasi yang hanya berharap, tidak banyak upaya, tidak banyak kreativitas, tidak daya juangnya rendah dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kekhawatiran. Maka lihat bagaimana TK di Korea, bagaimana TK di Cina, bagaimana TK di Jepang. Semuanya itu dilatih untuk kreativitas, untuk punya daya juang, untuk punya fisik yang kuat, kreativitas yang tinggi, termasuk menyiapkan kebutuhan makan mereka sendiri. Bapak yang di atas, tolong dipikir yang benar, jangan karena sekali lagi pencitraan, padahal saya yakin tidak pencitraan ya, tapi jangan karena begitu, karena baik kepentingan sesaat, kemudian mengorbankan generasi ini. Ada teman saya yang ekstrim, ojo-ojo kok memang jangan-jangan itu nanti memang konglomerat itu punya kepentingan Pak guys, jangka panjangnya biar anak-anak kita ini menjadi anak-anak atau generasi yang jagakno, yang pengemis, sehingga dibikin apa saja sangat mudah karena mereka tidak punya daya sama sekali. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.